Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fariha dengan NPM 220605914. Pada kali ini akan menjelaskan aplikasi metode numerik dalam kasus-kasus dengan metode DAI 5. Yang dimana kasus-kasus tersebut adalah tentang ekonomi sirkular dan engineering. Selanjutnya, aplikasi metode numerik. Jadi, metode numerik ini adalah teknik matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis dengan pendekatan numerik atau perhitungan angka. Jadi, bukan dengan solusi analitik atau eksak. Nah, tujuan dari metode numerik ini yaitu pertama itu adalah mendekati solusi, yaitu memberikan solusi yang mendekati untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Yang kedua, efisiensi komputasi, yaitu memungkinkan perhitungan efisien untuk masalah yang kompleks dan besar. Yang ketiga, penggunaan komputer, yaitu memanfaatkan kekuatan komputasi komputer untuk menghitung solusi dari persamaan yang rumit. Yang keempat, fleksibilitas, yaitu menyediakan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah matematis. Dan yang terakhir adalah akurat dan tepat, yaitu meningkatkan akurasi dan ketepatan hasil melalui teknik iteratif dan pendekatan numerik yang canggih. Nah, selanjutnya di metode numerik ini kita menggunakan metode DAI 5, yang dimana I adalah I am conscious, di mana kita harus sadar dan percaya akan Tuhan sebelum melakukan segala hal. Yang berarti di sini hal paling dasar adalah kita memiliki kesadaran dalam diri sebelum melanjutkan ke problem matematika numeriknya. Yang kedua adalah intention, yang dimana merupakan tujuan, dimana karena Tuhan dan tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang ketiga adalah initial thinking, yaitu mencari data yang fakta. Bisa dengan menggunakan 5W plus 1H. Lalu yang keempat adalah idealization. Nah, pada tahap ini kita akan memodelkan dan mengasumsikan prinsip dasar. Lalu dari pembangunan asumsi tersebut akan bentuk suatu rumus yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, lalu yang kelima adalah instruction, yaitu algoritma, yang dimana algoritma ini adalah solusi dari segala langkah yang sudah kita jalankan. Nah, ini tuh bisa menggunakan seperti Python, MATLAB, dan lain-lainnya. Nah, yang penting hasilnya akan bisa menjadi solusi bagi kita. Nah, selanjutnya ada kasus yang dibahas yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah circular economy, di mana konsepnya adalah di mana si produk dan bahan selalu digunakan kembali, didaur ulang, atau diperbarui sehingga limbahnya minimal. Nah, konsepnya itu juga bisa dilihat pada gambar ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah engineering. Nah, ini adalah bidang yang menerapkan prinsip-prinsip matematika dan sains untuk merancang dan membangun mesin, struktur, dan hal-hal lain. Nah, selanjutnya ada implementasi dalam metode numerik sesuai topik yang tadi yang sudah ditentukan. Nah, yang pertama circular economy. Jadi saya mengambil contohnya adalah untuk metode numerik dibutuhkan untuk mengoptimalkan rantai pasok. Nah, tujuannya itu memastikan bahan-bahan daur ulang dikirim ke tempat yang tepat dengan cara yang paling efisien. Nah, metode numeriknya yang digunakan itu adalah algoritma optimisasi seperti linear programming untuk mencari rute dan cara terbaik mengelola distribusi bahan. Dan untuk visualisasinya bisa kita lihat di PPT. Kira-kira seperti itu. Lalu topik yang kedua atau kasus yang kedua yaitu engineering. Nah, jadi karena saya teknik perkapalan, saya mengambil contoh apa yang saya pelajari saat mata kuliah ini mata kuliah hidrodinamika ya. Nah, jadi saya mengambil contoh yaitu mencari hasil visualisasi pressure phase pada kapal barge ponton.
Nah, jadi di sini itu pakai software Maxsurf Resistant. Nah, dari situ kita dapat lihat hasil simulasinya. Jadi gimana aliran airnya mengalir saat kapal bergerak, lalu gimana saat float number sekian atau kecepatan sekian, kecepatan mengalirnya gimana. Nah, baik, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.